Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Eh, Seluruh waktu saya sebutkan. Kenapa? Karena Ibu memberikan kebebasan kepada anandaku semua kapan saja bisa mengakses materi ini. Begitu ya anandaku semua. Salam sehat. Kemudian juga Ibu utarakan semoga kalian selalu diberi kebahagiaan. Oke, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Baik anandaku semua, Ibu dari tim pengajar simulasi dan komunikasi digital featuring dengan bimbingan teknologi informasi dan komunikasi akan memberikan pemanfaatan Google Suite ya for education ya. Baik. Apa tadi? Pemanfaatan Google Suite ya, Google Suite for education. Oke. Jadi kolaborasi dari aplikasi-aplikasi yang ada di Google yang mendukung dalam pembelajaran akan kita perkenalkan sedikit ya. Oke. Tentang Google for Education adalah seperangkat aplikasi yang dikembangkan oleh Google ya untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara digital ya. Oke, jadi sebetulnya tidak hanya untuk pembelajaran ya, ini banyak digunakan untuk bekerja ya, untuk bekerja, kemudian juga untuk pembelajaran ya. Ini banyak digunakan ini aplikasi-aplikasi Google ya, karena plug and play ya. Plug and play ya artinya kita pasang kemudian kita gunakan gitu ya. Sepraktis itu gitu ya. Dan kemanfaatannya luar biasa ini ya, aplikasi-aplikasinya menjadikan kita terhubung, menjadikan kita bisa berkolaborasi. Wah, luar biasa, memudahkan kita sama sekali. Memudahkan kita sangat amat sangat memudahkan kita. Kemudian layanan Google for Education diantaranya, atau mungkin tidak hanya untuk pendidikan ya, untuk bekerja bersama, ini juga banyak digunakan ya aplikasi-aplikasi Google ini. Nah, diantaranya memang yang untuk pendidikan itu ada Classroom. Tapi Classroom ini tidak hanya untuk pendidikan, sebenarnya untuk bekerja juga banyak yang memanfaatkan Classroom ini untuk pekerjaan. Jadi dia menggunakan ruang-ruang kelas ini untuk seperti divisi gitu ya. Tuh, jadi jangan kamu terkukung itu tertutup hanya memahami bahwa Google itu hanya untuk pendidikan, tidak ya. Baik. Jadi kalau kamu sudah punya akun di Google, ya akun di Google yang seperti apa sih? Ya betul sekali yang ada @gmail-nya ya. Di sana ada fasilitas yang diberikan oleh Google ya. Jadi kalau kamu sudah punya akun di Google, maka kamu bisa akses Mail. Mail apa sih? Itu adalah surat elektronik ya, aplikasi untuk pengelolaan pesan surat ya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah ada Drive. Apa ini Drive? Drive adalah kantong ajaib penyimpanan. Saya bilang kantong ajaib ya, karena sebetulnya kalau kita sudah terkoneksi ke akunnya milik corporate, bukan akun yang free ya. Kalau yang free kan kita hanya dikasih 15 GB. Oke, kita pahami dulu ya. Jadi ketika kamu sudah membuat akun, ketika kamu sudah mendaftar, sudah registrasi di Google, kamu akan mendapatkan penyimpanan gratis. Jadi kamu menyimpan di cloud sana, di luar angkasa gitu ya istilahnya ya, di langit gitu ya istilahnya, karena tidak terlihat gitu ya. Itu diberikan 15 GB ya, 15 GB maksimal 15 GB, sehingga nanti kamu tidak usah kemana-mana bawa periferal penyimpanan hard disk, walaupun sekarang ada flash disk ya, ada MMC ya dan sebagainya. Tetap itu sangat riskan, andai kata hilang atau apa. Nah, kalau ini si Drive
kita itu yang penting sudah menyimpannya ke drive ya, file-file penting tersebut, mau itu berbentuk file dokumen, mau itu video, mau itu APK atau aplikasi ya, installer, itu nggak masalah. Kemudian di sana di drive ini itu nanti kita bisa mengaksesnya di mana saja dengan peripheral, tidak hanya di handphone tapi juga di laptop. Sehingga misalkan kita harus harus presentasi di mana, kemudian laptop kita ketinggalan, kita masih membawa handphone, kita masih bisa login lewat handphone. Handphonenya ketinggalan, kita bisa menggunakan laptop orang lain, kita pinjam, kita masuk akun kita sendiri, kita bisa mengakses file kita sendiri. Seperti itu ya Nanda Kusuma. Ini terkait dengan Drive. Kemudian DOC atau Doc ya, Google Doc. Di Google Doc ini kita seperti mengakses dokumennya, aplikasi dokumen seperti Microsoft Word ya. Kemudian juga kita bisa mengakses Google Sheet, memanfaatkan aplikasi Google Sheet ya. Google Sheet ini seperti Excel gitu ya. Di sini banyak untuk perhitungan, analitik ya. Ini kita gunakan ini. Kemudian untuk Google Slide-nya ini biasanya kita buat presentasi ya, pakai ini ya. Walaupun sekarang juga game-game yang interaktif juga bisa dibuat dengan aplikasi Google Slide ya. Jadi tergantung, sebenarnya semua aplikasi itu bisa dibuat game-gamenya, game sederhana ya, tapi itu tergantung kreativitas Ananda Kusuma. Kemudian Gform ya, Google Form ya. Google Form ini sangat membantu ya, kamu mau sebar angket, kamu mau buat soal, kamu mau buat apa ya, butuh input ya, butuh masukan apa dari audiens, dari masyarakat, dari halayak umum ya, bisa pakai Gform. Kemudian juga kita bisa mengakses YouTube ya. YouTube kita bisa upload, kita bisa streaming ya, di sini di YouTube ya. Kemudian juga kita bisa teleconference ya, meeting di Gmeet ya, Google Meet. Nah, yang ini yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah pada aplikasi Classroom ya. Kita memanfaatkan Google Classroom-nya yang tadi, kalau untuk education memang ini untuk pembelajaran ya, kalau misalkan ini dimanfaatkan untuk pembelajaran. Tapi kalau untuk pekerjaan, untuk dunia kerja, biasanya Classroom ini juga dimanfaatkan divisi, untuk divisi-divisi. Misalkan kamu divisi kreatif nih, kamu divisi konten. Nah, itu tuh bisa dibuatkan, dimanfaatkan Google Classroom ini. Biasanya nanti target-targetnya di hari ini tuh di post sama ininya ya, ketua dari krunya biasanya apa itu nanti krunya itu melihat di kelasnya, kemudian bisa melakukan dari dispos yang sudah ditentukan seperti itu ya. Selanjutnya, keunggulan Google for Education itu ya ada layanan gratisnya. Layanan gratisnya itu ya harus memenuhi ketentuan ya dan keterbatasannya ya, Kehandalan aplikasi ya, handal ini untuk dekade ini Google ya di pandemi ini sangat melejit penggunanya ya. Ya, tentu saja karena dia bisa melakukan connecting yang sinkron, asinkron, dan yang dibutuhkan di pandemi ini ya. Kemudian kemudahan akses dan kolaborasi ya, tadi ya saya sudah utarakan, connectingnya itu kolaborasi, bisa bekerja bersama, bisa belajar bersama ya, kolaborasi, bisa saling taktik apa ya, sini bertanya, sini menjawab, saling mendukung, saling mensupport, itu bisa dilakukan kolaborasi seperti itu dalam pengaksesannya di Google for Education ya. Ketersediaan aplikasi dan update ya, biasanya dulu seperti misalkan ya di Google Spreadsheet ya, itu kita
saat membuka aplikasi itu secara otomatis oleh Google sudah dilakukan create saat membuka ya, itu sudah dilakukan pembuatan suatu file dokumen baru gitu ya. Tapi di update yang terbaru ini tidak ya, jadi tidak langsung tersave ya, jadi harus kita lakukan penyimpanan seperti itu. Jadi tidak langsung file itu tersimpan gitu ya. Tapi ketika sudah dilakukan aktualisasi terhadap file tersebut, apapun yang kita lakukan di sana selalu akan terupdate ya, tersimpan secara otomatis ya. Jadi misalkan kita di selnya menuliskan A ya sudah langsung terupdate. Maka ya kalau listrik mati, laptopnya mati, file itu sudah tersimpan ya yang terbaru itu, seperti itu ya. Baik. Ya aktivitas belajar ya, ketika kita memanfaatkan itu wajib terhubung ke internet. Oke ya. Nah itu aktivitasnya itu bisa sinkron, bisa asinkron. Sinkron itu yang gimana? Sinkron itu adalah dalam satu waktu ya, kita tuh bisa saling berkomunikasi. Artinya komunikasi bagaimana? Arti berkomunikasi adalah ketika saya bertanya maka langsung ada yang menjawab. Itu artinya kita sinkron. Dalam satu waktu terjadi komunikasi. Tapi ya, andai kata kita komunikasi terbentuk tapi tidak dalam satu waktu. Ya. Jadi misal saya ngechat. Saya kirim tugas gitu ya. Kirim tugas. Kemudian Anda baru mengerjakannya setelah 5 jam kemudian atau setelah 2 menit kemudian. Itu bisa dikatakan asinkronus ya. Anda bisa mengaksesnya nanti itu asinkronus. Tapi kalau yang dibatasi, misalkan kamu ya hanya bisa menjawabnya ya di detik itu, di waktu itu, waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu namanya sinkron ya. Sinkron. Jadi dia di saat itu membutuhkan bandwidth yang tercurah full untuk pelaksanaan komunikasimu. Tuh, ya. Jadi ini dilihat untuk yang sinkronus yaitu Google Meet, Zoom, Webex dan WhatsApp. Itu termasuk sinkron, ya. Yang asinkron itu adalah Classroom. Walaupun Classroom pun bisa sinkron ya sebetulnya ya. Jadi sebetulnya antara sinkron dan asinkron itu cenderung lebih diutamakan pada konteks waktu. Kalau satu waktu yang diberikan dalam berkomunikasi itu namanya sinkron. Tapi kalau berjeda ya itu yang asinkron. Seperti Quizizi, ya, Quizizi, Kahoot, Poton itu sebetulnya juga bisa dikatakan sinkron, ya. Kenapa? Ya karena kita tunggu anak-anak itu menjawabnya itu kita batasi misalnya seperti itu bisa dikatakan sinkron. Tapi mungkin anak-anakku semua diberikan waktu sampai 5 hari. Jadi si Quizizinya tuh, dan Kahootnya tuh dia aktif terus ya, di on terus, di start terus sama yang bersangkutan yang share ya. Itu juga bisa. YouTube pun bisa sinkron ya. YouTube pun bisa sinkron. Misalkan saat akses di channelnya, kemudian di saat itu langsung melakukan langsung melakukan streaming gitu ya. Itu juga bisa sinkron ya. Kemudian rekamannya tidak di-share lagi, bisa jadi ya itu suatu yang sinkron. Jadi sebetulnya untuk sinkron dan asinkron tidak hanya berpengaruh dari aplikasinya ya, tapi tidak hanya berpengaruh dari aplikasinya. Jadi ada juga aplikasi yang dia bisa diakses sinkron dan bisa diakses asinkron ya. Jadi penentuannya, poin pentingnya itu justru pada waktu pelaksanaannya. Seperti itu ya.
Jadi kalau yang bersamaan serempak itu namanya sinkron. Serempak namanya. Ya, serempak itu misalkan gini ya, kita itu menerjemahkannya gini, yang mudah. Ayo kita serempak lari, kita kan bersama-sama kan, 1, 2, 3 lari gitu kan, ditentukan di aba-abanya, di waktunya seperti itu. Ya itu yang serempak yang seperti itu ya. Jadi seperti kamu melakukan Google Meet, itu kan kamu di dalam satu ruang ya, yaitu ruang maya ya. Kemudian di waktunya itu dikasih room ID roomnya, dikasih passwordnya, atau mungkin dikasih linknya ya. Zoom pun sama seperti itu, Webex pun sama. Webex ini miliknya udah di ini di PSMK Simulek ya, punya Simulek nih Webex. Nah, kemudian WhatsApp itu juga bisa sinkron, bisa asinkron ya. Jadi kalau kita kirimin masuk centang satu gitu ya, artinya si pesan tuh udah tersampaikan, tapi yang diberikan pesan mungkin belum membuka ya, atau mungkin dia belum berada di satu frekuensi jaringan yang sama gitu, bisa seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini contoh aktivitas belajar ya. Sapaan dari guru melalui Google Meet. Misalkan saya bilang, selamat pagi anak-anak. Nah, kalau di Google Meet pasti akan tundanya tuh paling sekian detik gitu ya. Pasti kamu akan bilang menyahut selamat pagi seperti itu ya. Dan itu terdengar oleh saya, dan suara saya pun terdengar oleh kamu seperti itu. 10 detik per hari awal dan akhir pelajaran, atau 1 kali untuk masing-masing pembahasan dengan durasi tertentu. Apa ini? Aktivitas sinkron, aktivitas asinkron. Materi dan penugasan diberikan melalui aktivitas belajar Google Classroom, dikolaborasikan dengan YouTube, media ajar lain, Pauton, video scribe dan sebagainya. Jumlah tugas akan materi menyesuaikan kebutuhan. Kemudian tes evaluasi melalui Google Classroom, Kahoot dan kuis. Ini tidak ada kaitannya dengan ini ya, maaf, tidak ada kaitannya dengan menandakan mana yang sinkron, mana yang asinkron ya. Seperti YouTube pun kita nggak bisa utarakan dia asinkron saja ya, bisa juga dia sinkron ya. Contohnya seperti ini. Memang dari pihak audiens ya, itu tidak bisa melakukan dengan suara ya, visual, tapi dia bisa berkolaborasi lewat chat ya, chat yang diberikan hak akses kepada audiens ya, bisa, artinya bisa terjadi komunikasi ya kan. Itu bisa sinkron di dalam satu waktu itu ya. Misalkan, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin mendapatkan door prize, silakan untuk menjawab pertanyaan ini. Bisa kami buka lewat chat ya, untuk chat di YouTube berikut. Nah, link YouTube berikut misalnya seperti itu. Di link YouTube berikut memberikan chat, berikan komentar, misalnya seperti itu. Bisa di saat itu juga kan. Nah, seperti itu juga bisa dikatakan sinkron seperti itu. Nah, ya, kita masuk di pokok bahasan yang akan kita kupas, yaitu tentang Google Classroom untuk siswa ya, mengikuti kelas, mengakses materi, mengerjakan dan melihat tugas, berkomunikasi dengan guru. Baik, cara akses kamu bisa dengan https://classroom.google.com ya, atau kamu bisa kalau lewat handphone mau menambahkan, memplug aplikasi Google Classroom di handphonemu, kamu buka Play Store ya, lalu kata kuncinya Google Classroom. Nah, simbolnya yang seperti ini ya. Oke, ini cara akses. Kemudian kita praktek ya, maaf ini bukan ya. Kita lanjut ke yang materi 2. Penggunaan Google Classroom. Tadi sudah diutarakan bagaimana sih untuk mengakses aplikasinya. Ya, bisa lewat Play Store ya. Bisa lewat tadi, kalau Play Store kan kita mau plug ya, menempelkan, menginstalasi di handphone kita. Tapi kalau misalkan
Kita mau pakai web browser aja ya, jadi nggak diinstal karena terbatas memori handphonenya. Boleh kamu buka web browsernya, mau Google Chrome, mau Mozilla, mau Torch ya, dan lain sebagainya, IE boleh. Kemudian kamu tuliskan tadi ya, classroom.google.com. Oke, kita lanjut ke penggunaan Google Classroom untuk siswa. Setelah kamu memiliki akun Google ya, tentu saja untuk cara registrasi mendapatkan akun Google ya, itu sudah dibahas di tutorial yang lain ya. Nanti kamu cari atau tanya kepada guru tutorialnya yang untuk membuat akun di Google ya, sudah ada ya. Kemudian setelah kamu punya, maka kamu berhak untuk memanfaatkan fitur-fitur aplikasi-aplikasi yang ada di Google Suite ya. Aplikasi-aplikasi yang ada di Google. Nah, tentu saja sebelum kamu memanfaatkannya ya, kamu sudah harus punya akun. Bagus ya, punya akun. Lalu kamu login ya. Login menggunakan email dan password yang telah kamu buat, ya kan? Awal seperti ini. Lanjut. Google Classroom atau Google Class dapat diakses di alamat domain classroom.google.com yang tadi sudah saya utarakan, atau menemukan icon Google Classroom di pemilih aplikasi dan pilih opsi lainnya, kemudian pilih Google Class. Ya, kalau belum muncul, pilih opsi other atau pilih lainnya, opsi lainnya. Oke, udah paham ya? Bentuknya seperti ini nih iconnya. Lanjut, kita setelah masuk kemudian akan muncul seperti ini ya, muncul seperti ini. Baik, setelah muncul seperti ini ya, artinya ketika kita sudah login Google Classroom, muncul ke seperti ini tapi kosong, belum ada kelasnya ya. Jadi kamu harus tahu kode kelasnya dulu, meminta kepada guru, minta kode kelasnya ya. Setelah itu baru kamu bisa mengakses halaman yang sudah ada assessment, sudah ada materinya ya. Jadi syaratnya untuk kamu bisa mengakses ruang kelasnya ya, tidak hanya aplikasi luarannya aja, kamu harus punya kode kelasnya. Setelah kamu masukkan atau registrasi di Google Classroom untuk menambahkan kelasnya, maka kamu bisa mengakses kelas tersebut ya. Nah, fiturnya ini ada 1 sampai dengan 8 ya, yang akan kita bahas kali ini ya. Ini ada 1 ya, 1 ini apa nih? Aliran. 2, tugas kelas. 3, orang ya atau anggota ya. Kemudian 4, ini adalah apa? Posting 4 ya. 5, apa ini? 5 adalah pemberitahuan ya, istilahnya ya. Yang 6 ini adalah ini untuk mempostingnya ya. Kalau yang ini postingannya yang telah dipostingkan ya. Kemudian 7 ini adalah template dari kelasnya ya. Ya, yang memuat kode kelas. Ini kode kelas bisa ditutup juga tapi ya, bisa di close juga. Jadi bisa tertutup ya. Jadi tidak lihat kodenya. Kemudian yang 8 setting. Jadi kita bahas satu persatu. Ya, ini. Tadi yang 5 ya, menu informasi itu ya. Notifikasi ya, notifikasi istilahnya kalau bahasa Inggrisnya ya. Yang 6 ini mana 6? 6 itu kumpulan tugasnya, postingannya gitu ya, ada di situ semua. 7 tadi ternyata yang dimaksud adalah kode kelas ya. Maaf, kode kelas. Saya pikir ini template-nya. Template itu ada keseluruhannya ya. Oke, baik, lanjut. 1. Aliran adalah tempat siswa dan guru dapat melihat tugas, kuis, pengumuman dan lain-lain yang diposting ke Google Classroom. Coba kita lihat.
aliran. Ini aliran. Ya, udah tahu ya. Nah, itu adalah tempat siswa dan guru dapat melihat tugas, kuis, pengumuman, dan lain-lain diposting ke Google Classroom atau forum ya istilahnya. Ya, aliran atau forum. Kemudian 2, tugas kelas. Ya, ini ada di ranahnya siswa ya. Daftar tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa. Ya, tugas kelas. Kalau yang ini forum dalam bahasa Inggris, ini assessment. Ya, assessment. Ya, ini. Kemudian ini berisi daftar tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa. Ya, karena kan tugas kelas, assessment. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang, anggota, member, ya, merupakan daftar guru dan siswa yang ada dalam kelas tersebut. Seperti itu ya. Lanjut. Kolom pos informasi atau istilahnya tempat untuk melakukan posting, ya, pengiriman, ya. Merupakan tempat guru memberikan pos pengumuman dan informasi terkait akan kelas. Ya, di tempatnya untuk ini tuh di sini, ya, postingnya. Kemudian yang kelima, menu informasi atau notifikasi ya lebih tepatnya ya. Itu menu yang memberikan informasi terkait aktivitas kelas, baik itu tugas, kuis ataupun ulangan. Jadi di sini nanti akan muncul ada misalkan presensi, ada materi, kemudian ada penugasan, ada kuis, tuh di sini terlihat. Ya, seperti itu. Kemudian kumpulan tugas, ulangan, kuis dan lain-lain terdiri dari aktivitas yang ada di kelas, baik daftar tugas, ulangan, pengumuman atau chat. Ya. Ini di sini terkumpul semua di kumpulan tugas, ulangan, kuis ya. Jadi semua yang berkaitan dengan penugasan. Ya, ini ada di sini semua, ya. Ya, termasuk nanti ada komentar apa tentang tugas itu tuh ada di situ ya. Di ini nih ya, Ibu tunjukkan. Nah, gambarnya. Ya. Ada di sini semua. Jadi halaman penampil lah gampangnya, halaman view. Ya. Kemudian yang ketujuh, kode kelas. Kode untuk masuk menjadi siswa yang akan disampaikan oleh guru pada siswanya. Ya, itu cara kita bisa mengakses suatu ruangan kelas ya dengan memiliki kode kelas ya, seperti itu. Jadi ada kita mau masuk ke hotel gitu ya, kita kan dikasih card ID ya, untuk digesek di panel itu. Tapi yang terbaru sekarang kita hanya dikasih barcode ya, barcode, kita dikirim barcode ke akun kita, kemudian kita masuk, tinggal kita perlihatkan dari handphone kita ke scanner yang ada di masing-masing kamar, seperti itu. Jadi praktis sekali. Kemudian setelan kelas. Setelan kelas digunakan untuk mengetahui detail kelas dan dapat juga diedit sesuai kebutuhan ya. Dapat diedit sesuai kebutuhan. Misal kamu mau buat kelas apa? Kelas nongkrong bareng, mengupas ketugasan kelas, misal seperti itu. Boleh ya, buat kelas sendiri untuk sharing itu boleh. Kemudian diberikan deskripsinya, kamu buat kelas itu untuk apa gitu ya. Kemudian kamu lihat, atau kalau ketika kamu join mungkin kamu bukan buat ya, bisa juga buat, bisa ya, misalkan untuk keperluan lain lah, kamu pramuka juga bisa ya, misal untuk keperluan lain lah ya. Tapi untuk keperluan pendidikan secara formal ini ya, kamu tentu saja harus tahu ketika kamu mengikuti sebuah kelas, kamu lihat detail kelasnya apa nih. Aduh, ini kok punyanya kelas 12, kenapa saya masuk padahal saya kelas 11. Oh, ini punya kelas 11, kenapa saya masuk padahal saya kelas 12. Nah, seperti itu. Kamu lihat di deskripsi, ini tuh kelas apa, ini apa sih, grup apa sih gitu kan. Kamu harus tahu ya, bagian, kemudian dan lain sebagainya. Ini dilihat di sini ya, di setelan kelas gitu. Baik, kalau sudah mengerti